Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raudatul Aziza akan mempresentasikan tentang cerpen yang berjudul My Sleepless Nights, karya Ali Alduaji. Ali Alduaji adalah seorang penulis cerpen Tunisia, sebagian besar belajar sendiri. Beliau penulis tahun 40-an termasuk penyair Mustafa Khoif dan penyair rakyat terkenal Muhammad Bayram Al-Tunisi menjalani kehidupan bohemia, yaitu menjalani kehidupan bebas sebagaimana seniman, hidup mengembara tanpa peraturan, serta memikirkan masa depan. Ali Alduaji dianggap sebagai pelopor sastra Tunisia modern. Juga dikenal sebagai bapak cerita pendek Tunisia modern. Lahir tanggal 4 Januari 1909 dan meninggal 27 Mei 1949 di umur 40 tahun. Ayahnya Al-Hajj Muhammad Alduaji, seorang pedagang kaya dan pemilik tanah. Ibunya, Nuzhat binti Shakshuk, melahirkan 3 putri dan 2 putra. Alduaji menjadi satu-satunya yang selamat dari 2 putra. Dengan demikian, tumbuh tanpa seorang ayah karena ayahnya meninggal pada usia 4 tahun, dan menjadi satu-satunya anak laki-laki. Sebagian menjelaskan mengapa karya-karyanya menjadi banyak diisi oleh karakter wanita. Alduaji memulai sebuah proyek untuk mendidik dirinya sendiri membaca sastra dan budaya Prancis. My Sleepless Night. Awal cerpen ini menceritakan seorang bibi yang menemui atau mengunjungi keponakannya yang sudah berumah tangga. Namun apa yang didapat bibinya ketika melihat dan menatap keponakannya? Keponakan kesayangannya bernama Zakia. Ia pun bertanya, "Zakia, apa ini? Kenapa matamu bengkak? Apakah kamu menangis?" Zakia pun menjawab dan tidak dapat menyembunyikan apapun dari bibinya itu. "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari bibi." Bibinya pun menanyakan kembali, "Mengapa kamu menangis di tahun kedua pernikahanmu? Beritahu bibi apa yang terjadi." Zakia pun perlahan menceritakan apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya. Dan Zakia pun menceritakan bahwa suaminya itu seperti berikut. Dia adalah pria bodoh yang jahat, seorang pecandu alkohol yang mabuk setiap malam. Dia pulang setelah tengah malam untuk mengganggu saya dan anak saya. Andai saja kami tidak memiliki anak kami, Hamadi. Bibi, dia selalu menghinaku ketika dia pertama kali mulai minum, dan menggambarkanku dengan cara yang paling jelek dan paling jahat. Dia akan menggantikan nama ikan atau burung yang paling jelek. Menurutnya, saat mabuk, saya termasuk dalam kategori antara merak dan kelelawar. Kemudian dia akan memaksa saya untuk menyalakan api dan menyiapkan pancake maslus untuknya setelah pukul 2 pagi. Jika saya menolak, dia memanggil saya keledai yang tidak tahu apa-apa tentang memasak. Begitulah yang diceritakan Zakia kepada bibinya, kelelahan, keresahan, dan ketidaknyamanan dalam rumah tangganya. Zakia juga menjelaskan bahwa suaminya tidak pernah bangun sebelum tengah hari, dan ketika bangun itu hanya untuk tidur kembali. Di antara buku dan koran yang menyita seluruh waktunya, dia hanya berbicara kepada Zakia ketika dia mabuk. Jika dia sadar, itu hanya untuk membaca buku dan menulis. Surat-suratnya memenuhi seluruh rumah. Setelah mendengar semua keluh kesah keponakannya itu, bibinya memberikan solusi dan juga nasihat kepada Zakia, karena Zakia masih muda, dan berkata, "Pria yang memukuli istrinya bukanlah seorang pria. Mintalah cerai. Kami akan menuntutnya dan meminta kompensasi dan mengirimnya ke penjara. Bisakah kamu bertahan untuk terus hidup dengan pria kasar ini?" Perlakuan buruk dan pemukulan tidak
Tidak ada yang lain selain perceraian. Dengan sigap, bibinya akan membantu keponakannya itu untuk keluar dari masalah tersebut. Review of literature cerpen ini, karakter Bibi, Zakia, suami Zakia, Monzia atau ibunya Zakia, Hamadi, anaknya Zakia. Plot and point of view. Plotnya maju mundur, sebagaimana kutipan berikut. Would you believe that the return last evening saving drunkenly, distinctly smelling like a monkey? Point of view-nya orang ketiga. Setting, place, home. Sebagaimana kutipan berikut. While the aunt spoke, she was eyeing the class bedroom door. Time, morning. Kutipan berikut. Him let him have some sleep. He stayed up very late last night. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.